Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Kita tuh berbuat baik nggak boleh ngelihat agama. Mau dia muslim, mau non muslim, mau dia munafik, mau dia mukmin, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kita kalau dalam urusan kemanusiaan maka hak dan kewajibannya sama. Ketika kita ngelihat misalnya ada mantan perampok yang belum bertaubat, berarti bukan mantan ya. Perampok lah ya, belum bertaubat. Atau penjahat belum bertaubat. Kemudian dia sakit yang parah, terus tergeletak di jalan, nggak ada yang mau menolong dia. Lalu kita lewat dan kita mampu menolong kita, maka di dalam konteks ini kita wajib untuk menolong dia. Terserah dia seorang penjahat, dia seorang ahli maksiat, bahkan dia orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena konteksnya di sini adalah konteks kemanusiaan, nggak ngelihat agama. Apalagi ngelihat negara ya. Agama aja nggak boleh jadi sekat kalau dalam konteks kemanusiaan, apalagi negara. Jadi kalau kita bicara Palestina, Suriah, mentang-mentang di sana mayoritasnya muslim terus jadi nggak ditolong? Enggak. Jadi agama aja bukan masalah, apalagi negara. Mentang-mentang mereka bukan orang Indonesia jadi bukan tanggung jawab kita. Enggak, kalau dalam konteks kemanusiaan, bahkan kalau dia adalah orang Yahudi sekalipun, atau dia orang pagan sekalipun yang menyembah batu ataupun kayu atau menyembah patung, kalau dia adalah terzolimi, maka tugas kita adalah menolong dia dengan apapun yang kita bisa. Makanya kemarin ada salah satu pasien kanker di Bandung, beliau kebenaran non muslim. Bukan salah satu, ada beberapa orang non muslim, pasien kanker dan kurang mampu. Kemudian karena istri megang beberapa proyek sosial untuk pasien kanker yang kurang mampu, akhirnya kita ambil pasien ini, kita coba audiensi, asistensi ke dokter sampai beres pengobatannya, operasinya. Yang satu meninggal, yang satu alhamdulillah bisa survive. Dan kita nggak mempertanyakan, wah ini kayaknya non muslim nggak usah ditolong, kayaknya kalau ditolong nggak ada pahala. Pahalanya sama, mau dia muslim mau non muslim, pahala menolong dia adalah sama karena dia manusia dalam konteks kemanusiaan universal. Ini tidak ada perdebatan di antara ulama. Dalam konteks muamalah juga kayak gitu. Kaidahnya adalah tidak ada kezoliman. Konteks muamalah misalnya jual beli, kita bekerja di sebuah perusahaan yang di situ tuh ada muslim ada non muslim, maka ini universal dengan syarat tidak mengganggu batasan-batasan syariah agama kita. Kalau itu terganggu maka nanti akan ada pengecualian. Misalnya kita nggak dibolehin pakai hijab di situ, pasti ada pengecualian. Misalnya kita di situ dipaksa untuk minum khamar seperti yang kerja di Jepang misalnya. Selebrasi mereka itu minum sake misalnya. Kalau kita nggak minum maka kita dimarahi atau dipecat. Di sini ada pengecualian. Tapi kalau tidak membatasi atau mengganggu batasan syariat, maka tidak masalah kita bermuamalah dengan siapapun, bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Apalagi kemanusiaan. Tapi kalau dalam konteks sikap agama, nah ini lebih spesifik lagi. Di situ beda antara mukmin, kafir, munafik beda. Kafir juga ada dua, ada yang harbi, ada yang zimmi. Yang harbi itu yang memerangi kita, yang zimmi dia tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik kepada dia, namanya non muslim. Yang tidak memerangi kita. Kalau yang memerangi kita dalam Al-Quran disebut kuffar. Kalau yang tidak memerangi, mereka tidak dipanggil dengan bahasa orang kafirun, tetapi mereka disebut dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikun dan seterusnya. Intinya adalah kita tidak ada kewajiban atau anjuran untuk memusuhi mereka. Mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan, dalam negara, dalam bangsa, dalam suku. Dalam konteks apa? Dalam konteks muamalah, dalam konteks kemanusiaan. Kalau dalam konteks agama, kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita nggak boleh dilarang untuk menyakiti mereka, apalagi memusuhi mereka. Bahkan jika ada pertikaian antara non muslim dengan muslim, kita nggak boleh berpihak berdasarkan agama. Ada pertikaian nih dalam urusan muamalah, urusan dagang kah, urusan jual beli kah, jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil dan seterusnya. Ada masalah nih, termasuk masalah misalnya kayak masalah pekerjaan, masalah muamalah. Kalau misalnya ada pertikaian di antara mereka, nggak boleh kita berpihak karena dasarnya agama. Nih saudara saya muslim, saya belain dia, belum tentu dia benar, bisa jadi dia yang salah.
maka di situ konteksnya adalah adil. Nggak boleh gara-gara kita beda agama terus kita bersikap zolim. Kalau dia beda agama dengan kita tapi dia konteksnya di situ korban, maka kita harus membela dia, bahkan terhadap saudara kita yang sama-sama muslim kalau ternyata saudara yang muslim itu adalah justru yang zalim. Jadi inilah konsep adilnya Islam. Dan di sini kita juga belajar tentang bab wala dan barok dalam contoh-contoh yang sederhana. Jadi nggak boleh mentang-mentang pokoknya belain aja yang namanya muslim kita harus bela. Enggak. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu dalam keadaan zalim atau terzolimi. Ini maksudnya apa nih? Kan kita harus nolongin saudara kita Ustaz walaupun dia zalim. Menolong saudara kita yang zalim artinya hindarkan dia dari kezaliman. Kalau dia udah terlanjur melakukan kezaliman, maka tegakkanlah keadilan. Wa'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena dia yang paling dekat kepada ketakwaan. Bahkan kepada orang yang kita benci kita harus bersifat adil, fair bahasa sederhananya. Kayak gimana? Kita nggak suka dengan satu kelompok. Apakah dasarnya agama, dasarnya golongan, dasarnya emosional pribadi, nggak suka aja dengan satu kelompok. Kan ada yang suka gitu ya. Satu grup WhatsApp nggak suka kepada grup WhatsApp yang lain. Namanya grup sebelah. Terus gara-gara kita nggak suka, kita bersikap nggak fair, ini bukan sifat muslim. Kenapa? Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu grup WhatsApp. Ini terjemahan apa? Ini contohnya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kelompok, satu golongan, satu grup membuat kalian bersikap tidak adil kepada mereka. Maka bersikap adillah karena keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Jadi nggak boleh gara-gara kita nggak suka terus kita nggak fair dalam urusan muamalah, dalam urusan hak dan kewajiban, dalam urusan kemanusiaan nggak boleh. Tapi dalam urusan sikap, agama, dakwah dan syariah, maka di sini ada penjelasan dan koridornya sendiri. Yang akan kita bahas hari ini adalah sikap kita yang berkaitan dengan pembelaan kita terhadap agama. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu kita pahami yang akhir-akhir ini mulai agak dikhawatirkan, ditakut-takuti sehingga kita jadi resah. Menegakkan agama itu bukan berarti meruntuhkan negara. Sejak kapan agama dan negara itu kontradiktif? Sejak kapan? Gara-gara kita menegakkan agama lantas meruntuhkan negara? Enggak mungkin. Kalau dia meruntuhkan negara berarti dia meruntuhkan agama. Itu satu paket. Kalau dia meruntuhkan negara, memecah belah negara berarti dia memecah belah umat, memecah belah agama, meruntuhkan agama. Sama itu. Dan kalau dia menegakkan agama, maka dia menegakkan negara. Karena satu paket, nggak bisa dipisahkan. Siapa yang berbuat rusak di muka bumi, maka dia telah melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, yufsiduna fil ard. Mereka merusak di muka bumi, walakin la yash'urun. Cuman mereka nggak ngerasa. Jadi Allah menyuruh kita untuk islah, memperbaiki, imarah, membangun, bukan justru merusak. Jadi nggak mungkin orang yang pengen menerapkan agama dalam konteks pribadinya berarti jadi masalah dalam sebuah tatanan negara, itu nggak mungkin. Kalau dia memahami agama itu secara komprehensif, bukan parsial. Tapi kalau dia memahami agama secara parsial, mungkin aja. Maka solusinya adalah apa? Pelajari agama secara lebih dalam, bukan dihindarkan dari belajar agama ya. Kalau kita dilarang untuk belajar agama, berarti kita dibiarkan untuk awam tentang kebenaran. Ketika kita nggak ngerti tentang konsep kebenaran, maka kita akan bisa saja menjadi masalah dalam sebuah lingkungan, masyarakat dan bangsa. Justru kita nggak mau itu terjadi. Belajarlah agama supaya punya konsep kebenaran. Dan konsep kebenaran agama, apalagi Islam, adalah konsep yang sangat rahmatan lil alamin. Lalu apa yang membuat orang takut belajar Islam? Kalau setelah belajar Islam dia menjadi rahmah bagi alam semesta. Sekarang kita buat program dakwah lingkungan, yaitu dengan less waste. Itu adalah syariat Islam. Jangan berpikir less waste itu hanya masalah isu lingkungan, isu climate change dan segala macam. Bukan. Ini bukan masalah lingkungan, bukan masalah alam, bukan masalah ozon. Ini masalah agama. Sehingga ketika ini saya coba presentasikan kepada para ustadz-ustadz bangun negeri, mereka semuanya sepakat ini tuh masalah agama. Lalu saya tanya, kenapa dakwah nggak pernah mengangkat isu ini? Oh ya, kita baru ngeh sekarang. Ya udah yuk kita angkat isu ini, isu lingkungan. Biar orang lihat Islam itu bukan cuma narasi ibadah.
Islam itu bukan cuman sholat 5 waktu, walaupun itu wajib dan tidak ada perdebatan tentangnya. Tetapi dia belum komprehensif, dia masih parsial. Terlalu zoom in-nya kedekatan. Coba zoom out lagi deh. Ketika kita zoom out tentang Islam, kita akan melihat hal-hal yang lain yang luar biasa tentang Islam. Makanya kalau kita pengen menjadi solusi bagi bangsa, pengen jadi kebaikan bagi bangsa, bahkan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta, maka belajarlah agama.